Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa imamina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ila al-ayat. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tiada kata yang paling afdal kita ucapkan pada hari ini melainkan memuja dan membesarkan tanda kesyukuran kita kepada Allah. Ahadirekat dari dalam masjid itu merupakan tanda berbagai macam kenikmatan dari Allah. Maka dari itu penderita tariul angin kemenna rupa tawet tama di dalam masjid, masuknya manusia di dalam masjid hambanya Allah, umatnya Rasulullah, bukan karena surga yang dia dambakan, bukan karena takutnya memasuki nerakanya Allah, akan tetapi naram itu penderita tariul makada atau makanna rupa tawet tama di dalam masjid murni Allah Ta'ala pakai demi atinna atanna ta'ala lalana masjid. Tidak ada yang didambakan melainkan ridhonya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat masalul ala melebihkan seorang pemimpin yang tak bergaji kepada seorang perangkul yang tak pernah memukul berpangkat Rasulullah, bertitel Habib Allah, putra Abdullah, buah hati Aminah, ialah sang baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang menjadi isi khutbah pada hari ini, apa makna dan hakikat agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, jikalau kita ingin berbicara persoalan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka itu berbicara persoalan ada sesuatu yang dilahirkan oleh Rasulullah, ada sesuatu yang diwakafkan oleh Rasulullah. Napai manarani alimayafidna nabi ta'lilalana tutumilinoi, yakni agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam catatan sejarah Islam, ternyata dalam satu riwayat, sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan binatang-binatang, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk di dalam muka bumi ini, Allah telah menyediakan kami menepas sediaki Allah Ta'ala tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan, tempat ketenangan kehidupan. Tomalan yang kelebaran makada Allah Ta'ala napancaji seekor ikan ni Pak. Maka muncul sebuah pertanyaan adalah di mana tempat kenikmatan, di mana tempat kebahagiaan seekor ikan yang diciptakan oleh Allah? Maka jawabannya, seekor ikan yang diciptakan oleh Allah terletak di dalam air. Maka kanjana balepa, maka kanjana balenang di lalan
tempat kebahagiaan diciptakan oleh Allah. Pada lekbani ini kata Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Maka muncul sebuah pertanyaan adalah, manusia diciptakan oleh Allah yang dikatakan oleh Rasulullah umatku di dalam kehidupan dunia ini. Maka muncul sebuah pertanyaan, di mana tempat kebahagiaan kenrung munrung ketenangan patawe, tempat ketenangan kebahagiaan kehidupan manusia. Sehingga ada yang berpendapat, orang ketika ingin bahagia Ustaz perlu omega warang paranda. Ada yang beranggapan bahwa mengambil tolak ukur kebahagiaan manusia itu terletak pada harta dan kekayaan, terletak pada pangkat dan jabatan. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ini yang perlu kita luruskan. Seandainya Allah menempatkan, menyimpan kebahagiaan, kehidupan, ketenangan manusia itu terletak pada harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, maka demi Allah, mulialah Fir'aun la'natullah alaih. Fir'aun seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, memiliki pangkat dan jabatan, harta yang berlimpah, tetapi dia kufur kepada Allah. Nasabkan Allah Ta'ala tidak beriman kepada Allah, maka Fir'aun dalam catatan sejarah dilaknat oleh Allah. Maka disinilah kesimpulannya, makna dan hakikat kebahagiaan, ketenangan manusia itu terletak pada agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kunci kebahagiaan manusia itu terletak bagaimana memahami dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yakni agama Islam yang disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan maka, kalau kita ingin melihat dalam catatan sejarah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya ingin mengambil falsafah Bugis, dan saya rasa falsafah Bugis ini memiliki relasi dan sinkron apa tugas Rasulullah yang diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk menyebarkan agama yang dinamakan agama kedamaian, ad-dinul Islam wal iman, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu teman-teman tariul, ketika kita ingin benar-benar mendapatkan hakikat agama yang dibawa oleh Rasulullah, menemukan makna agama yang dibawa oleh Rasulullah, maka itu teman-teman tariul tepangina nurul Muhammad ridalana mupatattungi Abu Bakar riyolo mutepangi Ali karamallahu wajhari atom mutepang Utsman ri agiomu sandre korifa muta Umar bin Khattab. Apa maknanya? Ketika kita sebagai umat Rasulullah sudah mampu menghadirkan Rasulullah, nasa tomat tariyolo yulenit pasi tumpui pasi betui ati macinot tak si bawa nurna nabita yang dinamakan nur cahayanya Rasulullah. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, empat hakikat sahabat Rasulullah, al-Qur'an famulutta Abu Bakar, kecerdasan yang dimiliki oleh Ali karamallahu wajhah, kedermawanan harta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, dan ketegasan dan keberanian yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, macam rolek tama di dalam atau melinota. Ketika kita mampu meyakini dan menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, berbicara persoalan hakikat agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya berbicara persoalan sholat 5 waktu. Agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mentok pada persoalan haji dan umroh, sedekah, puasa di dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh seorang ulama, maka dari itu penderita makna dan hakikat agama yang dibawa oleh Rasulullah itu seluruh aspek kehidupan manusia diatur oleh Allah di dalam agama. Maka ada satu penderita Imam Al-Ghazali, ketika ada manusia hambanya Allah, umatnya Rasulullah, ingin menemukan hakikat keselamatan kehidupan dunia dan menemukan keselamatan di akhiratnya Allah,
maka perlu paham semua lingkup agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam penutup, ada pesan falsafah Bugis yang kedua, dan saya rasa pesan falsafah Bugis ini itu memiliki relasi dan sinkron dengan tujuan Rasulullah menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Maka dia tomat tariul tetobata pun anak sebab lembu mubesikan ini alimun anak sabak ketemu akawali ko nak nasaba ada tumeng musandre di Indo ambo temak pas dilengan na ali sifat nawiye nala mariawa namiga keguna daripada dari pencari. Apa makna dan hakikat yang disampaikan oleh orang tua Bugis terdahulu? Tabto bata ko nak nasaba lembu yang dibawa oleh Rasulullah adalah kejujuran yang pertama yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mubasikalli alaimun nasabah ketemu. Ketika kita seorang hamba dan melaksanakan ibadah, maka dianjurkan melaksanakan dengan istiqamah, dianjurkan dengan konsisten. Pada lembak nasa nilai tariul taruh ada temalingkan makan berpaku jembatan sepi pina malara akawali kona nasabah ada tumeng. Ini yang perlu kita pahami. Yang dibawa oleh Rasulullah adalah kata-kata kebenaran. Maka yang perlu kita pahami adalah hari ini yang perlu kita jadikan senjata adalah kata-kata kebenaran. Terakhir, alim sifat nawawi naga mariawa namiga keguna daripada dari pencaji. Apa makna yang disampaikan oleh orang tua kita sebagai umat Rasulullah? Perlu dihadirkan persoalan rasa tawadu dalam kehidupan dunia ini. Maka dia akan revoluta fakatuni alaimu na'riyuruna wa Allah ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatmu, tidak ada imbalannya melainkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mamagi-magi nafak berarti Allah Subhanahu wa ta'ala atau pada engkau mencaji akan Allah Ta'ala umat Rasulullah yang mendapatkan predikat sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah, kehidupan bahagia di dunia, lebih-lebih fa'anya menyemangnya riasul mundina Allah Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa imamina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah abwabul jannah ya Allah. Allahumma iftah abwabus salamata fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'ati arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa mujib da'wat ya qadil al hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari 'ala ma tasna'un.